Selamat malam, Angdot. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Angdot nyalakan kamera. Sebelumnya minta maaf ya. Silakan. Ini ada tapi jangan terlalu dekat, Bang. Agak jauh sedikit, Bang. Oke, bukan siap, mikrofonnya. Yang saya maksud mic-nya agak jauh sedikit. Segini boleh. Terlalu keras, Bang. Sebenarnya agak sedikit saja menjauh nggak apa-apa. Bagaimana begini? Silakan. Yuk. Oke, ya. Ini salam apa namanya? Salam toleransi ya. Ya, jangan panik, Bang. Jangan gugup. Santai. Tarik nafas. Kemarin saya pengen naik, pengen diskusi, jadi kan pengen luruskan apa yang ada yang salah. Susah banget gitu. Jadi ini temanya, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Ya. Betul ya? Ya. Bagi kita umat Muslim itu tidak wajib. Tidak wajib. Dan jika kita mentuhankan Muhammad, itu kita sama saja sudah keluar dari Muslim, Bang. Oke, baik. Karena tunggu ya, Bang ya. Karena syarat jadi orang Islam itu, orang Muslim itu ada yang namanya syahadat. Yang dimana syahadat itu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan benar utusan Allah. Berarti Muhammad itu hanya sebagai utusan. Sudah? Kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad itu utusan. Jadi Muhammad itu hanya sebatas utusan. Gitu. Sudah, Bang? Oke. Baik. Apa yang Abang maksudkan menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu? Maha kuasa, maha agung. Menjadikannya sebagai yang maha kuasa. Maha kuasa, maha agung. Artinya menuhankan. Baik. Ya, artinya menuhankan adalah melantik dia sebagai yang maha kuasa. Betul. Oke, baik, itu artinya menuhankan ya. Atas segala-galanya. Yang itu menuhankan. Itu bagi saya ya. Baik. Saya tidak tahu ya bagi yang lain, saya tidak tahu ya. Baik, nggak apa-apa. Baik. Sekarang saya tanya, Bang. Apakah saya kan Kristen. Apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Itu termasuk individu masing-masing ya, karena itu kan berarti Kristiani ya kan ya. Saya orang Kristen, apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ini kan menurut apa ya? Menurut iman masing-masing. Ini berat. Bukan. Menurut iman Anda, saya orang-orang Kristen, orang-orang non-Islam, apakah kami ini menjadikan Allah sebagai Tuhan? Jadikan, maksudnya gimana ya? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Sebentar, Bang. Abang ada Al-Quran di situ? Oh, saya biasanya Al-Qurannya itu tidak ada terjemahnya sih ya. Enggak ada terjemahannya. Bisa lihat di Google? Bisa lihat di Google? Saja. Di Google saja. Oke, coba Abang Google dulu. Coba buka surat ke-45, surat Al-Jathiyah. Tunggu. Quran surat yang ke-45, ayatnya yang ke-23. Biar Abang bisa mengartikan menuhankan itu sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan halusinasi. Ya, silakan. Ya. Oke. Ayat berapa? Ayat 23. Ayat 23. Oke, silakan. Silakan Abang baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke, coba baca bagian depannya tadi, Bang. Bagian depannya tadi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuhan, oke. Di situ ada kata-kata menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Betul. Tadi Anda bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya menjadikan dia sebagai yang maha kuasa gitu? Betul. Oke, jadi orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang melantik hawa nafsunya menjadi yang maha kuasa. Orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang sesat. Iya, perbuatan apa yang dia lakukan terhadap hawa nafsunya? Apakah dia menjadikannya sebagai yang maha kuasa? Jadi di sini begini ya. Bang, sebentar dulu, pelan-pelan, Bang, pelan-pelan ya, pelan.
tadi kan Anda bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan artinya adalah menjadikan dia sebagai yang maha kuasa. Betul? Betul, betul. Nah, berarti menurut definisi Anda itu, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang tertulis di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 yang Anda baca di hadapan Anda itu adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang maha kuasa. Iya atau bukan? Bang, dijawab dulu, iya atau tidak? Dijawab iya atau tidak? Jadi begini intinya Bang ya. Bang, sebentar dulu, sebelum Anda jelaskan, gini, jawab dulu iya atau tidak? Di sini definisinya lain loh. Nah, makanya saya bilang, Bang, definisi Anda tentang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan yang artinya menjadikan dia sebagai yang maha kuasa, itu bukan definisi Al-Quran. Itu definisimu. Makanya saya jelaskan. Tolong kasih saya waktu sebentar. Biar Anda saya didik. Begini. Menurut Al-Quran, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu adalah menjadikannya sebagai sesuatu yang kepadanya Anda takluk, tunduk, dan dikendalikan oleh dia. Setuju? Saya tidak setuju. Oke, coba kalau begitu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, bukankah adalah orang yang takluk, tunduk, dan dikendalikan oleh hawa nafsunya? Orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya adalah orang. Ini hawa nafsu ini ada banyak anunya ya, ada banyak jalurnya ya hawa nafsu. Sebentar. Hawa nafsu ini kan ada macam-macam, Bang. Pelan-pelan ya, Bang ya. Ini hawa nafsu. Nah, ini saya. Oke? Saya berbuat apa kepada hawa nafsu ini sehingga saya disebut menuhankan dia? Begini gitu. Hawa nafsu itu ada macam-macamnya, Bang. Nafsu terhadap apa dulu? Yang ada saya yang positif, tanya, ada saya yang negatif. berbuat apa sehingga saya disebut menuhankan hawa nafsu ini? Saya ngapain ini? Kepada hawa nafsu ini saya ngapain? Takluk, tunduk, atau malah saya yang menaklukkan hawa nafsu ini? Saya yang menaklukkan hawa nafsu atau saya yang ditaklukkan? Orang jika sudah benar-benar takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu itu dia bisa taklukkan. Kan enggak nyambung kan? Iya, betul. Di sini kan Bang, dengar dulu. Bang. Kalau saya disebut menuhankan hawa nafsu saya, berarti saya itu takluk, tunduk, dan dikuasai oleh hawa nafsu saya. Setuju? Betul, setuju kalau itu. Nah, kalau kita dikuasai hawa nafsu, ya sama saja kita menuhankan hawa nafsu. Betul. Kalau Anda dikuasai hawa nafsu Anda dikendalikan, dikontrol, takluk, tunduk, patuh, berarti Anda telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhanmu. Sebagai Tuhan. Betul. Nah, jadi bukan menganggap hawa nafsu itu sang pencipta. Bukan begitu maksud menuhankan. Sebentar tapi dulu, di sini Bang. kan Makanya aku bilang, karena definisimu itu, pengertianmu tentang menuhankan itu bukan pengertian Al-Quran. Makanya saya ingin menunjukkan pengertian yang sebenarnya. Nah, sekarang begini, Bang. Berarti berangkat dari definisi itu, maka kalau orang takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis, menurut definisi itu berarti dia telah menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Betul? Betul. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Sebagai seorang Muslim yang sejati, betul. Ya. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Sekarang saya tanya. Sebelum Anda jawab, saya tanya. Gini. Wajib nggak Anda takluk, patuh, tunduk, dan dikendalikan oleh Muhammad? Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti umat Muslim tidak boleh taat, tidak boleh patuh, tidak boleh tunduk kepada Muhammad ya? Boleh. Wajib nggak? Sebentar. Wajib nggak? Enggak wajib juga. Enggak wajib. Dengar teman-teman. Oke, Abang sebentar. Jika begini, sebentar dulu. Tidak wajib ya? Tidak wajib. Tapi jika kita ya kan mendominasi bahwa Muhammad itu sebagai Tuhan dan kita harus benar-benar tunduk sama dia.
itu tidak wajib. Tidak Dan wajib. itu berdosa bagi diri kita. Gara-gara takut menuhankan Muhammad. Oke, baik-baik. Begini, Sebentar. Abang. Oke. Sekarang Bang, menurut Al-Quran wajib nggak patuh, takluk, taat, tunduk kepada Muhammad? Menurut Al-Quran? Gini ya. Jadi Berat. begini. Mengapa kita ini harus ikuti? Bang, sebelum mengapa Begini. kita harus mengikuti, saya tanya, tadi kan Anda bilang tidak wajib. Itu kan kata Tidak Anda. wajib, betul. Kalau Oke, kalau kata Quran wajib nggak? Hah? Kalau kata Quran wajib nggak? Di Quran wajib ya kan? Di Quran wajib. Ini ada penjelasannya. Tapi dia nggak wajib. Ada berarti penjelasannya. menurut Al-Quran wajib nggak menuhankan Muhammad? Wajib. Nggak wajib. Nggak wajib. Nggak wajib. Wajib. Jadi begini. Wajib. Berat, saudara-saudara. Jadi kalau di situ kan apa namanya? Jika kita menuhankan Muhammad wajib enggak? Itu tidak wajib. Menurut Tapi Al-Quran? kenapa kita Menurut harus Quran wajib nggak? tunduk? Hah? Menurut Quran wajib nggak? Wajib. Menurut Quran Karena Muhammad wajib. itu Menurut Anda juru tidak selamat. wajib. Rahmatan lil alamin. Oke, baik. Jadi kalau ngomong sama orang Islam, teman-teman, siap-siap. Kalau ngomong sama orang Islam, itu harus seperti ini. Saya punya satu video, Bang, ya. Ini bagaimana kalau saya ngomong sama orang Islam. Nih, dengerin. Persis seperti Anda. Coba. Dengerin ya. Dengerin, Bang, ya. Nih. Coba. Ini kalau ngomong sama orang Islam. Dengerin. Nih. Enggak. Mustahil. Menurut Muhammad boleh nggak berdusta? Berdusta tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Kalau ada hadis yang saya tunjukin boleh berdusta gimana? Di saat peperangan itu boleh berdusta. Di atas peperangan. Boleh, tapi nggak boleh. Boleh, nggak boleh. Tapi Dengerin dulu. Dengerin dulu. Ada asbab. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Udah tahu. Udah tahu. Garu, kamu ya. ketombean. Saya kalau ngomong sama orang Iya, Islam, yang batukmu itu ketombean. Batukmu ketombean. Dengar dulu, Fatimah. Boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau ada hadis Ya. yang mengatakan boleh berdusta gimana? Tunggu dulu. Ada asbab nuzulnya. Nggak asal berdusta. Boleh atau enggak sebenarnya? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Tapi ada asbab nuzulnya boleh berdusta. Ngerti kamu? Tidak boleh tapi boleh. Nah, itu, Bang. Jadi kalau ngomong sama kalian gitu, Bang. Wajib nggak patuh sama Jadi, Muhammad? ya, Tidak. sebenarnya begini, makanya wajib tapi tidak. Berisi adalah Ya kan kita kan ada penjelasan juga ya kan, Sulit wajibnya ngomong seperti sama apa kalian, dan Bang. tidak wajibnya seperti apa. Di Al-Quran memang apa namanya kita diwajibkan ya kan. Wajib. Dan arti kita wajib mengikuti perintah dia. Iya, tuntunan berarti dia, ya kan? itu namanya karena sesuai bukan dengan karena- pengertian Al-Quran, Anda namanya menuhankan Muhammad. Bukan menuhankan. Oke, Dari awal kan menuhankan saya tadi sudah- apa pengertian dari- menuhankan? Tadi pengertian menuhankan Iya. apa? Tunggu dulu Bang. Dari awal kan saya pernah bilang Bang, bahwa orang Muslim karena Anda itu- dengar tuh. berpikir menuhankan Muhammad itu adalah menjadikan dia sebagai sang pencipta. Bukan itu maksud menuhankan. Makanya Anda pokoknya pengertian menuhankan itu apa? Apa pengertian menuhankan? Muhammad itu memang bukan sang pencipta, Bang. Jangan sang tapi pencipta. Orang Muhammad aja malah kena sihir kok, gimana? Kok malah kena... Muhammad Ya, itu manusia itu. biasa. Dengar lu, Muhammad itu manusia biasa. Bahkan dia kena sihir. Ya kan? Bahkan pelipisnya dia pecah. Iya, makanya ku bilang. Waktu perang. Makanya ku bilang, Bang, kenapa hanya manusia biasa kalian tuhankan? Tidak dituhankan, Abang. Tidak dituhankan. Bener nggak kalian berseru-seru Tanya pada saja dia? begini, saya Kalau dengarkan. ngomong sama dia ini harus pakai bahasa awam. Dengar? Bener nggak kalian berseru-seru pada dia? Gini loh, Bang. Abang mengerti gak apa yang dimaksud dengan utusan? Bang. Utusan. NCI, makasih, Niki, makasih. Bang, Isa utusan nggak? Isa itu utusan nggak dalam Quran? Menurut agama kami, Isa itu utusan Allah sama seperti Muhammad. Dituhankan nggak Dan dia? kita harus memuliakan dia. Dituhankan nggak Isa itu oleh orang-orang Nasrani? Ya justru di situ. Makanya aku bilang, Bang, nggak nyambung, Bang. Walaupun utusan pun masih ada peluang untuk menuhankan si utusan itu, betul? Itu bagi kaum Nasrani, bagi kaum kita Muslim tidak ada yang namanya utusan dituhankan. Utusan ada nggak yang menuhankan utusan? Ada orang Bagaimana Nasrani. caranya? Bagaimana caranya menuhankan utusan? Ya di situ bagaimana di situ bisa menuhankan Yesus. Iya, Sedangkan gimana caranya? Oke, baik, saya tunjukkan. Muslim, Saya tunjukkan. Ini kalau kita pakai orang awam pakai bahasa awam, teman-teman.
Sebentar ya. Iya, iya. Kalau kita ngomong sama orang awam, kita harus pakai bahasa orang awam, bahasa pasaran. Gini, kami orang Kristen ya, di gereja. Kami di gereja memanggil-manggil nama Betul, Yesus, betul. ya kan? Betul. Yesus, Yesus, ya kan? Kami panggil Yesus, ya kan? Aku Betul. mengasihi Engkau, Betul. Yesus, Mm. dengan segenap hatiku, ya kan? Kami panggil Yesus. Ada Betul, orang betul, Islam ya. lewat. Betul. Ada orang Islam lewat. Bilang dia sama temennya, ada 2 orang Islam lewat. Bilang begini, jangan geber-geber knalpot, orang Islam lagi nyembah Yesus. Betul? Betul nggak? Jangan berisik, orang Islam lagi ibadah katanya. Betul? Nah, sekarang gantian nih. Ada orang Kristen, 2 orang naik motor lewat di jalan. Tek. Jalan ditutup. Ada apa ini jalan ditutup? Ternyata orang Islam lagi nongkrong di jalan, gelar tikar di jalan, nutup jalan. Terus begini mereka. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, pukul-pukul rebana, prong, terus bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Terus orang Kristen sama berdua mereka bilang begini, jangan berisik, jangan geber-geber. Orang Islam lagi nyembah Muhammad, orang Islam lagi ibadah, ya, jangan berisik. Bang, kenapa sih kita pakai standar ganda, Bang? Kalau orang Kristen di gereja manggil-manggil Yesus, namanya nyembah Yesus. Tapi orang Islam gelar tikar di jalan manggil-manggil Muhammad, namanya nggak nyembah Muhammad. Memang bukan. Iya, makanya ku bilang, Karena Bang, kita kalau kan udah ke ada Muhammad definisi ini, yang ku bilang Muhammad ini kayak anti air. Kalau ke situ, bukan. Kalau ke Muhammad, bukan. Begini ya, Bang, di definisi kita sebagai orang Muslim kan ada yang namanya sholat sama dengan bersolawat itu beda. Oke, jadi gimana cara orang Kristen menuhankan Yesus? Gimana caranya? Ya kan situ yang lebih tahu, bukan saya. Situ kan orang Kristennya. Masa tanya sama saya? Kamu kan menuduh bahwasanya orang-orang Nasrani menuhankan utusan yang bernama Isa. Isa itu kalian merujuk kepada Yesus, betul? Betul. Nah, kenapa kalian katakan bahwa orang Nasrani atau orang Kristen menuhankan Isa atau Yesus? Kenapa? Ya, kan itu kan yang lebih tahu itu kan sampean. Loh, Anda yang menuduh kok malah kami yang lebih tahu. Kita hanya memuliakan. Sudah. Memang betul. Berarti Anda sudah mengakui bahwa kami menuhankan Yesus. Ya, itu kan dengan cara bagaimana kami menuhankan Yesus. Makasih, itu. Kak Nici. Makasih, Nici. Makasih. Dengan cara Karena bagaimana saya ini kami kan menuhankan Muslim, Yesus. jadi tidak tahu bagaimana cara Anda itu menuhankan Yesus. Sementara untuk bagi kami orang Muslim, ya kan. Saya kasih tahu, Bang, Isa bagaimana cara saya menuhankan Yesus, Bang. Nih, cara orang Kristen menuhankan Yesus adalah dengan cara membuat Yesus itu menjadi kepala dalam hidup kami. Bagaimana membuat Yesus itu menjadi raja yang memerintah di dalam hidup kami. Ya kan? Makanya keputusan-keputusan kami, bahkan tubuh kami itu bukan milik kami, tetapi milik Dia. Disebutkan di dalam Bible. Kamu telah ditebus bukan dengan emas, perak, ya, bukan dengan barang-barang fana, tetapi kamu ditebus dengan darah yang mahal. Makanya, Bang, hidup seorang Kristen itu bukan milik dia lagi, bukan milik mereka lagi, tetapi milik Yesus yang sudah membayar, yang sudah memiliki kami. Makanya hidup kami itu harus sesuai dengan Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada kami. Ketika roh Tuhan itu tinggal di dalam hati kami, maka kami hidup sesuai dengan roh itu yang tinggal di hati kami. Makanya kalau Roh Kudus tinggal di hati seseorang, ketika orang mentuhankan Roh Kudus itu, ya, menjadikan dia sebagai Tuhannya, maka Roh Kudus itu memerintah di dalam hidup dia. Ya, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu maksudnya menjadikan Yesus Tuhannya. Nah, sementara kalian orang Islam yang memerintah di dalam hidup kalian, yang memerintah di hati kalian, siapa kalau bukan Muhammad, Bang? Muhammad. Begini, iya
Betul, makanya saya bilang hidup Makanya- kalian itu dikendalikan oleh Muhammad. Begini, teman. Begini, Bang. Jadi begini, sebenarnya itu bukan Muhammad itu hanya sebagai utusan. Iya, Jadi apa makanya yang disampaikan Muhammad ke kita itu- betul tidak bahwa Muhammad telah memerintah di dalam hidupmu. Betul nggak? Saya itu sih sebenarnya tidak langsung ya. Karena apa? Artinya Namanya memerintahkan utusan bagaimana? Muhammad, Bang. Ya, Muhammad memerintahkan di dalam hidupmu sehingga Muhammad memerintah, bukan memerintah, menyarankan. Ada menyarankan setiap sih. Muhammad itu ya. Gini, Bang, setiap sebentar. ada Sebentar, Bang. momen-momen tertentu, Bang. Sebentar gini, Bang. Ada kamar mandi. Oke? Betul. Terus ketika Anda masuk kamar mandi, Anda disuruh pakai kaki kiri. Laksanakan berarti perintah itu telah mengendalikan hidupmu, betul? Telah mengendalikan kamu bagaimana cara kamu masuk WC, betul? Itu kan demi kebaikan kita. Nah, makanya aku bilang, Bang, ini bedanya, Bang. Sebentar, Bang, bedanya. Kalau Yesus memerintah di dalam hidup kami, Roh Kudus memerintah di dalam hidup kami, maka kami akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau Muhammad yang memerintah hidupmu, kamu diperintahkan masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Beda, Bang. Perintah-perintahnya memang lain. Makanya, kalau kamu ngikutin Muhammad, kamu akan melakukan kehendak-kehendaknya Muhammad. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri, betul? Habis itu Anda nanti nabung banyak duit. Setelah Anda banyak duit, Anda naik pesawat buatan tapir, lalu pergi ke Arab. Sampai Arab, Anda cium-cium batu, lempar-lempar batu, betul? Tunggu, Abang ya. Ini masalah haji Itu ketika Muhammad memerintah dalam hidupmu, Bang. Betul. Kalau Yesus Tapi di sini memerintah dalam hidupmu, kalau Roh Kudus memerintah dalam hidupmu, maka mustahil kamu pergi ke Arab menciumi sebongkah batu di sana. Makanya aku bilang, Bang, ganti Tuhan, Bang. 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad. Silakan. Oh ya, memang dari dulu saya tidak pernah menuhankan Muhammad, Bang. Buset, nggak sadar-sadar. Oh, Bang. Karena walaupun bagaimanapun, bagi saya Muhammad adalah sebatas utusan Oke. yang harus kita Bang, muliakan. yang mengendalikan hidupmu Muhammad atau Allah? Oh, Allah. Oke, bukan Muhammad. Allah. Cuman Allah itu mengutus Nabi Muhammad ya kan? Nah, Untuk kebaikan kita. Utus. Di situ ada kata mengutus. Oke, Mengutus. sama, Bang. Yesus pun Nah. diutus oleh Bapa di sorga, sama itu. Ya itu makanya Yesus kenapa- diutus itu. oleh Bapa di sorga supaya Yesus itu dijadikan Tuhan, supaya Yesus itu orang itu takluk tunduk kepada Dia. Karena ketika orang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ketika orang takluk tunduk kepada Yesus, sebenarnya orang itu tunduk kepada Bapa di sorga. Karena Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa di sorga. Bapa di sorga itu dikatakan, langit adalah singgasananya, dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan bagi Dia? Makanya, Bang, dimensinya kan sudah beda. Bapa di surga itu digambarkan sebagai sosok yang agung, yang tak terlampaui akal dan pikiran manusia. Makanya dia menyatakan keberadaan dia itu, menyatakan bahwa dia itu ada, ya, dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Pengejawantahan dari Dia. Makanya Yesus bilang, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Makanya Yesus itu pengejawantahan dari Bapa. Nah, sedangkan Muhammad pengejawantahan dari Allah. Makanya abang tadi saya tanya, Bang, siapa yang mengendalikan hidupmu? Allah. Bagaimana cara Allah mengendalikan hidupmu? Dengan perantaraan Muhammad. Makanya ku bilang, Bang, sebenarnya, Bang, konsep agama Kristen itu, Bang, kalian colong.